Ini bisa lihat tampilannya di screen saya? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai aja ya. Ini udah berapa orang nih? Bentar, cek dulu. Berapa orang? Ada 20. Kita mulai aja dulu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Pagi, Pak. Ya, pada hari ini kita akan mereview kuis yang UTS ya. UTS kemarin. Nah, berhubung nilainya kurang memuaskan. Jadi kemarin itu hanya ada nilainya itu hanya 39% ya dari 100% seharusnya. Jadi yang paling tinggi nilainya ya sudah tahu lah siapa ya. Nanti saya saya akumulasikan nilai 4 kali ujian itu, nanti kita akan peringkatkan ya. Nah, jadi karena berhubung nilainya kurang bagus dalam artian kurang baik lah nilainya ya. Jadi kita akan retake kuisnya ya. Kita akan kuis lagi. Tapi nanti setelah kita review kuisnya ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mereview soal tapi tidak akan memberikan jawabannya ya. Oke ya. Oke, yang pertama. Ini soal pertama. Ini soal yang saya bikin ada 70 ya kemarin. Kalau kemarin kalian itu pasti soalnya acak. Jawabannya juga acak. Jadi sekalipun kalian bersebelahan belum tentu soalnya sama ya. Nah, ini soal yang dilihat dari tempat saya. Oke, yang pertama. Strategi pembelajaran digunakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Ya, salah satu strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi pembelajaran langsung. Nah, dilihat dari posisinya, pembelajaran langsung adalah pembelajaran berpusat kepada. Jadi gini, di dalam mungkin waktu pengantar kemarin, saya sudah sampaikan bahwasanya strategi pembelajaran itu setidaknya ada 5 yang dapat ada 5 ya. Pertama strategi pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, melalui pengalaman, sama yang terakhir adalah mandiri. Nah, di pertanyaan ini yang dilihat itu adalah strategi pembelajaran langsung. Nah, maksudnya dilihat dari posisinya itu adalah ini pembelajaran berpusat kepada siapa sih? Gitu. Itu intinya, ya. Jadi ada yang berpusat kepada guru dengan menjamin keterlibatan siswa, berpusat kepada guru dengan memfasilitasi kegiatan siswa, berpusat kepada guru dengan memberikan tugas terstruktur kepada siswa, berpusat kepada siswa dengan bimbingan sepenuhnya dari guru, berpusat kepada siswa dengan persiapan pembelajaran dari guru. Nah, kalau kita lihat pendekatannya, kemarin pendekatan kan ada 2 tuh. Sederhananya ada 2 nih yang kita pelajari kemarin, yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru dan yang berpusat kepada siswa. Nah, pembelajaran langsung seperti kalau kalian yang kelompok 1 sudah presentasi masih ingat, pembelajaran langsung itu adalah pembelajaran yang sepenuhnya berasal dari guru, gitu ya. Berasal dari guru. Nah, artinya apa? Artinya di sini yang berpusat kepada siswa adalah pembelajaran tidak langsung. Seperti itu ya. Kalian sudah bisa tuh mengeliminasi yang mana. Nah, ini sebenarnya jawabannya itu adalah jebakan ya. Saya sengaja mendesain pilihan jawabannya itu banyak jebakan. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada berpusat kepada guru, berpusat kepada guru dengan menjamin keterlibatan siswa, berpusat kepada guru dengan memfasilitasi kegiatan siswa, dan berpusat kepada guru dengan memberikan tugas terstruktur kepada siswa. Nah, coba perhatikan di sini ya. Bentar, saya mute semua dulu ya. Oke, perhatikan di sini ya. Kalau memang saya tidak akan berikan jawaban yang mana. Yang pasti adalah yang sini sudah tereliminasi ya. Nah, yang di sini kalian harus perhatikan dengannya ya, dengannya. Nah, perhatikan, ingat pembelajaran langsung itu berpusat kepada guru pastinya ya. Bukan pada siswa. Kalau siswa kan tidak langsung berarti. Nah, intinya pembelajaran langsung itu adalah si pendidik menyampaikan
materinya dengan istilahnya dengan dirinya sendiri lagi menyampaikan materinya secara langsung ya, tanpa perantara yang lain. Itu pembelajaran langsung maksudnya. Nah, ada pembelajaran tidak langsung, nanti posisinya si guru itu bukanlah sebagai sumber belajar, tapi sebagai fasilitator, inovator, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama ini kalian sudah bisa jawab ya. Jadi dibaca lagi, intinya bagian mana di pilihan ini yang menjebak. Contoh ya, yang menjebak itu bagian sininya. Nih. Ya. Ingat, pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengharuskan si guru menyampaikan langsung materi. Misalnya kayak saya sekarang. Nah, ini pembelajaran langsung namanya, meskipun via on. Oke, saya mute lagi. Ya, saya mute dulu ya. Oke, kita ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan dulu. Angkat tangan, iya, silakan angkat tangan ya. Mana chatnya? Chat. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Oke. Nah, ini strategi pembelajaran langsung ini ya. Strategi pembelajaran digunakan sama seperti di awal tadi ya. Ini lagi-lagi bicara tentang strategi pembelajaran langsung. Nah, agar pembelajaran langsung itu efektif, artinya sangat efektif digunakan dalam rangka tadi yang sudah saya bilang di awal, bahwasanya pembelajaran langsung itu dia mengharuskan guru itu menyampaikan secara langsung materinya. Oleh karena itu interaksi antara guru dan siswa sangat erat. Ya. Nah, karena itu di dalam soal ini jawabannya itu ada 5 pilihannya. Memperluas informasi dan mengembangkan keterampilan siswa secara bertahap, memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penugasan terstruktur, mendapatkan umpan balik dari siswa terhadap kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Kemudian memberikan pendampingan melalui bimbingan pembelajaran kepada siswa melalui tatap muka. Dan yang terakhir mendampingi kegiatan praktikum pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Ingat, tujuan pembelajaran langsung itu adalah sebenarnya interaksi. Ya, interaksi yang sangat kuat. Oleh karena itu, di pilihan yang ingat pilihannya itu adalah memang ada beberapa bagian yang mirip ya. Beberapa bagian yang mirip. Jadi misalnya memberikan pendampingan melalui bimbingan pembelajaran kepada siswa melalui tatap muka. Ini jelas pembelajaran langsung, tapi ini bukan jelas ini pembelajaran langsung, tapi bukan ini tujuan ya. Ini hanya pelaksanaan ya. Ingat teknis pelaksanaannya. Nah, sedangkan tujuan ini teknis juga. Ini juga teknis ya. Nah, intinya tujuan, ingat ya, yang dilihatkan ini adalah strategi pembelajaran langsung sangat efektif digunakan dalam rangka. Berarti kan kita mencari tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran langsung sangat efektif. Untuk apa? Nah, gitu ya. Jadi ingat pilihannya itu ada yang teknik, ada yang memang tujuan ya, tujuan pelaksanaannya. Gitu ya. Jadi saya tidak akan berikan jawabannya. Ya. Kalian bisa pilih nanti di sini. Kalau di sini sebentar saya cekkan dulu hasilnya kemarin. Ya. Hasil kemarin itu soal nomor 2. Soal nomor 1 kemarin question. Oke. Yang paling tinggi itu Zahra ya. Kemudian yang kedua Rina Marcella. Dari segi skor. Nah, kemarin yang menjawab benar di nomor 1 itu hanya 26% atau 8 orang. Yang dari 31 orang pertama, yang ujian pertama ya. Kemudian yang soal kedua itu ada 9 orang dari 31 orang yang benar jawabannya. Oke, ini soal kedua. Soal ketiga. Salah satu ciri strategi pembelajaran langsung ya, itu adalah sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsungnya dan berhasilnya pembelajaran. Strategi tersebut dapat berjalan dengan adanya lingkungan yang baik untuk presentasi dan demonstrasi. Ingat,
Kata kuncinya adalah lingkungan yang baik untuk presentasi dan demonstrasi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau lihat lingkungan yang baik untuk presentasi gimana sih? Misalkan ada LCD-nya, ya. Ada LCD, suara dari luar tidak mengganggu misalkan. Kemudian kalau untuk demonstrasi misalkan alatnya lengkap dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk memilih jawaban untuk lingkungan yang baik untuk presentasi dan demonstrasi ini kata kuncinya. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan yang baik itu adalah apa? Ya, silakan kalian cari sendiri. Intinya adalah lingkungan yang baik untuk presentasi dan demonstrasi. Ya, pilihannya ini ruangan yang tenang, kondisi lingkungan sekolah yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, kondisi siswa dalam keadaan siap belajar, sarana prasarana, kemampuan guru. Ingat kata kuncinya adalah yang baik untuk keduanya, presentasi dan demonstrasi. Kalau hanya presentasi aja berarti demonstrasi tidak. Atau hanya demonstrasi aja berarti presentasi tidak. Berarti jawabannya salah. Gitu ya. Ini untuk soal ketiga hanya 7 orang yang benar dari 23. Dari 31. 23% ya. Nah, kemudian berikutnya soal keempat. Dalam strategi pembelajaran langsung, guru merupakan pusat utama dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru diharapkan memiliki keahlian dalam mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima siswa. Dampak dari keahlian tersebut bagi guru adalah, ingat ini bagi guru ya, bagi guru. Jadi, ketika guru itu mampu mengendalikan, masih memahami isi materi, mampu menjabarkannya, mampu menyampaikannya dengan baik dan benar sesuai dengan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Nah, bagi guru itu apa? Ya, bagi guru apa? Bukan bagi siswa, bagi guru. Ya, gitu ya. Jadi intinya itu adalah bagi guru ini kata kuncinya. Dampak dari keahlian itu bagi guru. Ya, bukan bagi siswa. Ya, itu ya. Ini kata kuncinya. Silakan. Jadi kalau di sana fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa dapat dipertahankan. Informasi yang disampaikan oleh guru menjadi lebih mudah diserap oleh siswa. Tahapan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terarah sesuai dengan rencana pembelajaran. Penyampaian materi yang direncanakan kepada siswa lebih mudah. Tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi intinya adalah kalau guru kan dia intinya adalah ada beberapa bagian yang harus dia capai, yang harus dia lakukan, yang harus dia laksanakan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itulah yang dampak dari keahlian guru ini. Keahlian mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima siswa. Ya. Untuk soal keempat, itu hanya 2 orang dari 31 orang yang menjawab benar. Oke. Soal kelima. Dalam pembelajaran langsung, guru merupakan tokoh utama yang mengendalikan jalannya proses pembelajaran di kelas. Seandainya guru tidak siap, kurang menguasai materi, kurang percaya diri, dan kurang antusias, maka siswa dapat menjadi bosan. Teralihkan perhatiannya dan pembelajaran mereka akan terhambat. Nah, dalam pembelajaran langsung, kunci utama dari guru yang menjadi dasar dalam kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image, teknik, strategi, style, dan taktik. Oke, untuk jawaban dari soal ini, mudahnya seperti ini. Coba perhatikan misalkan ada guru yang terkenal seram. Atau ada guru yang terkenal sangat disiplin misalnya. Nah, siswanya pasti sangat disiplin juga. Karena kalau misalnya salah, siswa salah menjawab misalnya, atau mungkin ada guru yang sangat disiplin misalkan, kalian harus belajar sebelum ujian misalnya, atau besok saya masuk, malam ini kalian harus belajar misalkan, itu disiplin misalnya. Nah, itu tergantung dari situ. Jadi kadang-kadang guru yang dipandang remeh oleh siswanya akan memandang misalkan, oh santai aja, gurunya juga tidak terlalu ketat misalkan. Nah, biasanya seperti itu, pembelajaran langsungnya tidak akan berhasil. Ya, nah itu termasuk dalam bagian mana di antara 5 pilihan ini. Ya, itu jawabannya. Ini hanya 2 orang dari 31 orang yang benar menjawab. Oke, berikutnya soal ke-6. Strategi pembelajaran langsung bergantung pada komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula. Hal tersebut menuntut guru untuk memiliki. Nah, ini perlu diperhatikan adalah, ingat, seorang guru itu dituntut
mampu menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Ya. Apakah harus memiliki kemampuan yang tinggi, misalnya jadi presenter kah? Tidak mesti. Ya, tidak mesti dia harus memiliki kemampuan sebagai presenter. Yang penting adalah guru mampu menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, ya, kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswanya. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata seperti presenter di TV misalkan. Baiklah, misalnya kita akan mengelaborasi, mendeliberasi seperti yang di MasterChef misalkan. Kan kata-kata yang susah itu. Padahal bagi guru itu tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi yang dia peroleh atau yang dia pahami kepada siswanya agar siswanya memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Oleh karena itu, supaya siswanya dapat memahami, kita gunakan kata-kata yang sederhana, gitu ya. Tidak peduli penampilannya, tidak peduli presentasinya seperti apa. Yang penting dia adalah menyampaikan informasinya dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Tidak mesti harus memiliki kemampuan yang mumpuni, ya. Yang penting dia menyampaikan dengan kata-kata apapun, tidak mesti harus memiliki misalkan kemampuan untuk mengajar dengan mampu memotivasi misalkan. Ya, memang perlu, tapi tidak mesti harus seperti itu kata-kata motivasi. Apa kamu harus seperti Bapak Mario Teguh misalnya untuk ngajarin? Nggak mesti kan? Nah, gitu ya. Yang penting jawabannya ada di sini. Ya. Kemudian nomor 7. Nomor 6 tadi ada 8 orang yang menjawab benar dan ada 20 orang yang terjebak dengan jawabannya. Oke. Soal nomor 7. Pada kelas 10, guru menggunakan strategi pembelajaran langsung dengan metode ceramah tanpa melibatkan siswa. Ya. Guru menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan siswa. Ini berarti dia pembelajaran langsung, tapi tidak melibatkan siswa. Setelah 10-15 menit, siswa mulai kehilangan perhatian. Nah, hal tersebut akan berdampak pada, jawaban ini seperti ini ya. Seperti ini. Sebenarnya ketika guru menyampaikan proses pembelajaran, ceramah ya, tanpa ada interaksi dengan siswa, maka siswanya itu tadi kan sudah disebutkan di pertanyaan sebelumnya, siswa akan menjadi bosan. Setelah siswa menjadi bosan, ya, perhatian mereka akan teralihkan. Makanya kalau ada HP di kelas misalnya mereka akan main HP. Nah, setelah mereka teralihkan perhatiannya, otomatis materi yang disampaikan oleh guru tidak dia dengar. Itu dampaknya, ya. Itu dampaknya. Dampak ketika menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan siswa. Ketika perhatian yang teralihkan, maka fokus dari guru itu tidak akan bisa yang disampaikan oleh guru tidak akan mereka serap gitu ya. Oke.